Internet sekarang lagi ramai banget soal Ghost Rider karena akhirnya berbagai rumor-rumor sebelumnya yang bilang kalau Ryan Gosling bakal meranin Ghost Rider baru di MCU itu beneran terwujud dong di acara SDCC kemarin. Dan sudah saatnya aku juga bakal bahas soal Ghost Rider ini, tapi aku bakal bahasnya dalam sudut pandang game. Kenapa? Karena channel ini ya seringkali ngebahas soal game sih mostly, dan kalau bahas film biasanya ya retrospektif aja, atau mungkin masih nyambung sama versi gamenya. Nah, kalau kita ngomongin soal Ghost Rider guys, kalian sadar gak sih kalau kita itu ngebahas game superhero Marvel di era PS2, pasti kita bakal keinget beberapa judul-judul game legend kayak Spider-Man 2, X-Men Legends, atau The Incredible Hulk. Jadi era 2000-an itu tuh bisa dibilang adalah era keemasan di mana hampir setiap film superhero yang rilis di bioskop pasti dapat adaptasi gamenya sendiri. Tapi di antara sekian banyak karakter ikonik Marvel, ada satu sosok yang sebenarnya secara penampilan tuh paling keren, paling badass, yang suka kemana-mana pakai motornya sambil bawa rantai. Yaitu siapa lagi kalau bukan Ghost Rider. Nah, kalau kita inget-inget lagi teman-teman, selama ini kita itu cuman punya satu solo game dari Ghost Rider. Dan ya, kalian gak salah dengar, kita cuman punya satu game Ghost Rider aja selama ini. Dari game era arcade, konsol jadul, sampai konsol terbaru PS5 dan Xbox Series, Johnny Blaze itu cuma pernah dibikin game solo resminya untuk PS2, PSP, dan Game Boy Advance. Setelah itu, ya dia cuma jadi karakter pelengkap aja di game-game kayak Ultimate Marvel vs Capcom 3 dan Lego Marvel Superhero sama Marvel Midnight Suns. Dan yang bikin miris sekaligus menarik adalah dulu game adaptasi film di era PS2 itu terkenal punya reputasi yang sangat buruk. Hampir 80% game movie tie-in di zaman itu dibuat terburu-buru dan penuh bug, gameplaynya garing dan cuman bertujuan meraup keuntungan cepet aja dari popularitas filmnya. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan Ghost Rider ini? Apakah game ini bernasib sama dan cuma jadi sampah seperti game adaptasi film lainnya? Atau justru ini adalah salah satu hidden gem yang terlupakan? Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel ini dulu. Dan langsung aja kita mulai. Kenapa sih game Ghost Rider yang dirilis di 2007 ini menarik banget? Kita tuh sebenarnya harus paham dulu guys landscape industri game pada masa itu. Jadi di tahun 2007 ini adalah era transisi, di mana PS2 itu berada di akhir masa kejayaannya. Sementara PS3 dan Xbox 360 itu baru aja dimulai. Pada masa ini, Hollywood dan para penerbit game itu punya formula yang cukup sakral. Kalau ada film aksi yang besar yang dirilis, mereka pengen buatin gamenya dalam waktu kurang dari setahun. Hasilnya, ya bobrok gamenya. Kita dapat game kayak Catwoman, Iron Man, atau bahkan Transformers yang rasanya bikin sakit hati kalau kita inget-inget. Developer Climax Studio yang diberikan tanggung jawab untuk menggarap game Ghost Rider sama 2K sebenarnya berada dalam posisi yang sangat sulit loh pada saat itu, karena mereka tuh dapat tenggat waktu yang ketat banget untuk menyesuaikan tanggal rilis film Ghost Rider yang dibintangi sama Nicolas Cage. Tapi alih-alih mencoba bikin mekanisme rumit yang aneh-aneh dan beresiko ancur-ancuran, dan berakhir gamenya kayak kardus, Climax Studio melakukan satu hal yang sangat cerdas banget. Mereka meniru formula yang sudah sukses. Lalu game apa yang mereka tiru? Jawabannya simple, God of War dan Devil May Cry. Gak bisa dipungkiri guys, pas pertama kali rilis kalian itu megang stick PS2 dan mainin game ini di awal-awal, pasti kalian bakal keinget, loh kok jadi mirip God of War ya? Dan jujur aja, itu sama sekali bukan hal yang buruk. Karena gaya bertarungnya Johnny Blaze di game ini memang mengadopsi mekanisme hack and slash. Kita bisa ngelakuin light attack, heavy attack, dan ngelakuin Hellfire Chain yang jangkauannya itu luas banget. Animasi kombonya juga mirip sama Blades of Chaos punyanya Kratos. Bahkan sistem eksekusi musuh atau finishernya, hingga penggunaan energi neraka untuk memperkuat serangan, semuanya sangat-sangat familiar banget buat fans God of War. Tapi kerennya, kontrolnya kerasa lebih responsif dan lebih mantap. Karena ayunan rantai apinya terasa lebih punya bobot di sini. Dan ada efek suara yang menggelegar gitulah, sama indikator combo yang memicu skor multiplayer untuk ngasih kepuasan kita sebagai player.
Untuk sebuah game adaptasi film yang biasanya dikerjain asal-asalan, combat system Ghost Rider ini bener-bener kayak lebih niat. Ada satu poin yang bikin game ini tuh bagus banget, yaitu jalan ceritanya. Oke, jadi gini, biasanya game adaptasi film itu bakal meniru persis plek-ketiplek alur cerita filmnya, scene demi scene, dan nambahin berbagai karakter-karakter tambahan lainnya yang emang gak ada di film. Nah, kalau di film, Johnny Blaze cuman ngelawan Blackheart dan elemen-elemen iblis yang kroco-kroco, gamenya itu bakal kerasa pendek dan ngebosenin. Kalian tahu apa yang dilakukan developernya? Mereka merekrut penulis komik veteran Marvel langsung. Jadi, cerita game ini itu tuh ditulis sama Garth Ennis. Kalau kalian gak tahu Garth Ennis siapa, dia adalah kreator di balik komik The Boys. Dan juga pernah nulis komik The Punisher, yang Punisher itu ngebantai para superhero. Dimana Garth Ennis kerja bareng JM The Metals. Hasilnya, cerita di dalam gamenya ini bukan kayak cuman adaptasi film, melainkan sequel yang gak resmi sekaligus ekspansi dari lore komiknya Marvel. Jadi ceritanya di dalam game, setelah Johnny Blaze berhasil mengalahkan Mephisto di jalur cerita filmnya ya, Mephisto itu malah menjebak Johnny dan menarik jiwa Ghost Rider ke neraka. Nah di sana Johnny itu harus bertarung menembus berbagai tingkatan level neraka dan lokasi-lokasi ikonik dari Marvel untuk menghentikan konspirasi si iblis ini yang pengen bangkitin Lilith, yaitu Mother of All Demons. Mereka itu ngambil referensi langsung loh dari komik, dan musuh-musuh yang dihadapi di game ini jauh lebih ngeri dan bervariasi dibandingkan versi filmnya, yang entah kenapa kayak Twilight Saga. Kita itu bakal bertarung melawan Scarecrow versi Marvel ya, bukan DC, terus Death Watch, dan Lilith, dan puncaknya adalah pertarungan epic ngelawan Vengeance, sosok Ghost Rider tandingan yang pakai armor rantai berduri. Langkah ini adalah keputusan yang sangat jenius banget dari developernya dan buat para pembaca komik Marvel di zamannya. Game ini itu kayak seakan jadi surat cinta aja gitu, karena punya cerita yang lebih gelap, dialognya juga banyak sarkasme khas komik era 90-an, dan atmosfer ketika masuk di nerakanya ini kurang lebih mirip-mirip dengan Mortal Kombat Shaolin Monk. Kalian nggak salah dengar, ketika kalian itu berada di berbagai arena-arena di dalam gamenya, ini kerasa kayak Mortal Kombat Shaolin Monk loh. Nggak cuman tebas-tebasan make rantai. Jadi, Climax Studio paham banget kalau Ghost Rider itu nggak lengkap kalau nggak ada motornya, yaitu The Hell Cycle. Nah, di dalam game PS2-nya secara berkala, kita itu bakal ditransisiin ke level Vehicle Combat alias balapan action. Di stage ini, kita itu bakal mengendarai Hell Cycle dalam kecepatan tinggi, nembus jalanan kota yang hancur atau lorong-lorong neraka. Kita bisa nembakin Hellfire Shotgun, nebasin iblis di samping motor pakai rantai, dan ngelompat melewati jurang lahar sampai ngelakuin ngedrift pakai api. Meski kontrol motornya terkadang agak licin dan beberapa stage kerasa agak berulang gitu, ya kayak repetitif gitu ya. Tapi kehadiran level Hell Cycle ini ngasih variasi yang pas banget, biar kita sebagai player nggak bosen, cuman bantai-bantai para musuh doang sambil jalan kaki. Nah, uniknya cerita game Ghost Rider itu gak berhenti di PS2 aja loh. Karena game ini juga dirilis di PSP. Nah, versi PSP itu punya grafis 3D dan mekanik gameplay yang sebenarnya hampir identik dengan versi PS2. Tapi hebatnya, versi PSP justru punya konten eksklusif. Mereka nambahin mode multiplayer Hell Cycle Racing dan lebih banyak tantangan sirkuit motor. Dan banyak yang bilang kalau versi PSP ini justru yang versi lebih komplitnya secara fitur. Ada juga versi Game Boy Advance ya, dan ini yang paling unik karena bisa dibilang keterbatasan hardware di Game Boy Advance itu nggak bikin developer menyerah. Versi GBA ini jadi game side-scrolling beat 'em up, dimana ya ini keren banget secara animasi dan detailnya. Rasanya kayak lagi main game Castlevania. Cuman sayangnya ada versi yang bernasib tragis, yaitu versi Nintendo GameCube. Jadi sebenarnya versi Nintendo GameCube ini tuh udah dikerjain 90% dan udah hampir kelar. Tapi karena penjualan GameCube yang mulai merosot menjelang perilisan konsol Nintendo Wii, versi ini dibatalin di detik-detik terakhir. Ya, ini sedih banget tentunya, apalagi buat para pemilik GameCube pada saat itu. Ngelihat potensi game PS2-nya yang sebenarnya cukup solid dan gila banget ya secara penjualan dan bisa dibilang ini sukses, muncullah tuh pertanyaan lain.
Kenapa setelah tahun 2007 Marvel nggak bikin game Ghost Rider lagi? Sebenarnya ada beberapa hal yang bisa ngejawab misteri ini. Pertama, pudarnya tren game adaptasi film. Karena gini guys, memasuki era PS3 dan Xbox 360, biaya pembuatan video game budget AAA itu tuh ngebengkak secara drastis, di mana publisher game itu nggak bisa lagi dengan gampang ngasih game adaptasi film dalam waktu 8-12 bulan. Apalagi ketika film keduanya Ghost Rider, yaitu yang Spirit of Vengeance ini rilis di tahun 2011, tren game adaptasi film ini udah OTW mati, dan filmnya juga mendapatkan respon yang cukup buruk lah dari para kritikus. Dan ini bikin para developer udah makin males buat ngambil resiko. Teori berikutnya adalah pergeseran fokus Marvel Games. Jadi setelah Marvel diakuisisi sama Disney dan membentuk Marvel Cinematic Universe, fokus game Marvel itu bergeser, di mana karakter-karakter yang mendapatkan stage utama ya, dan masuk dalam barisan Avengers kayak Iron Man, Captain America, Thor, dan Spider-Man. Ghost Rider ini punya tema yang lebih supranatural dan cukup dark, sama cukup dekat dengan unsur kekerasan yang bisa punya R-rated atau M lah, dan dianggap kurang ramah anak dan keluarga aja untuk dijadikan investasi game AAA yang berbiaya ratusan juta dolar. Terus ada kemungkinan lainnya juga, yaitu karakteristik yang sulit dibikin, yang tentunya open world. Jadi di era modern, gak sedikit fans itu pengen game superhero punya konsep open world kayak Marvel Spider-Man atau Batman Arkham series. Nah, bikin game Ghost Rider di era modern berarti developer harus merancang kota yang bisa dieksplor, pakai motor berkecepatan tinggi, sekaligus bisa ngasih mekanisme pertarungan jalan kaki yang kompleks. Ini tuh butuh biaya produksi yang sangat tinggi untuk karakter yang pasarnya terbilang niche banget, karena ya Ghost Rider nggak sepopuler Spider-Man. Bisa dibilang sangat disayangkan banget ya, di saat karakter kayak Spider-Man, Wolverine, bahkan Iron Man itu terus ngasih panggung ya di industri game modern, tapi Ghost Rider ya cuma numpang di game-game yang isinya superhero yang lagi kumpul-kumpul. Tapi kalau kita balik lagi ya ke tahun 2007, game Ghost Rider di PS2 ini sebenarnya layak banget dapat apresiasi lebih. Game ini adalah bukti kalau misalkan ya di tengah banyaknya game-game movie tie-in yang cukup bobrok ya dan ngekardus di zamannya, masih ada developer yang peduli dengan kualitas. Dan iya, kerennya mereka ngambil elemen terbaik dari game God of War dan memadukannya dengan story komik Marvel. Nah, pertanyaannya, kalian udah pernah cobain game ini apa belum sih ketika SD atau SMP di rental PS2? Jujur teman-teman, aku dulu cuma nyoba sebentar aja karena ya memang dulu mainnya di rental. Tapi sekarang karena udah ada emulator PS2 dan sebagainya, aku udah namatin game ini dan menurutku kalian harus namatin game ini juga sih. Tapi gimana menurut kalian? Ghost Rider ini kira-kira layak dapat game AAA baru nggak di konsol generasi sekarang? Coba deh tulis di kolom komentar. Kalau misalkan video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe channel ini, serta nyalain lonceng notifikasinya. Dan cek link di deskripsi di bawah, karena banyak merchandise Ghost Rider yang keren banget yang bisa kalian beli. Terima kasih udah nonton, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.